Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua akan membuat sebuah tutorial terkait cara lapor pajak SPT tahunan bagi karyawan atau pegawai swasta atau honorer yang penghasilannya di bawah dari 60 juta per tahun. Namun sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, silahkan kawan pajak yang belum support atau mengikuti channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Dan jangan lupa juga bagi kawan pajak yang suka melihat video terkait masakan, silahkan kawan pajak subscribe juga loh video di channel Mama Nida. Dijamin masakannya nyaman-nyaman dan hangat-hangat. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke tutorialnya. Bagi kawan pajak menyampaikan pelaporan perpajakan, silahkan login ke situs djponline.pajak.go.id. Silahkan kawan pajak masukkan NPWP yang dilaporkan, kemudian ketikkan kata sandi atau passwordnya, kode keamanan, kemudian kita klik login. Setelah login, apabila kawan pajak menemukan ada tertera tanda seru, ada terteranya warning, untuk bisa mengakses layanan DJP Online, dimohon agar melakukan konfirmasi dengan menekan tombol ubah profil. Maka kita klik langsung OK aja. Setelah kita mengklik OK, maka nanti akan dibawa ke laman ubah profilnya. Di bagian laman ubah profil ini, cukup kita scroll ke bawah dulu sampai ada ketemu terteranya ubah profil. Jadi sebelum kawan pajak ubah profil, silahkan kawan pajak cek nomor handphone dan emailnya apakah masih aktif atau sudah ganti. Kalau misalkan nomor HP-nya atau emailnya masih aktif atau masih bisa digunakan, langsung kita klik ubah profil. Namun kalau misalkan nomor HP-nya ganti atau emailnya ganti, maka kita ketik atau tuliskan dulu email atau nomor HP yang terbarunya. Dan untuk nomor HP di sini, apabila kawan pajak mengganti nomor HP-nya, maka dipastikan dulu nomor HP-nya harus ada pulsanya ya, sebab nanti ada dikirim SMS oleh DJP-nya terkait kode keamanan atau verifikasinya biar bisa merubah profil di situs DJP online-nya. Pastikan ada pulsanya. Dan bagi kawan pajak yang menggunakan kartu yang berbayar setiap bulan, maka itu memang tidak bisa dapat notif SMS-nya. Dan untuk emailnya, jangan lupa juga kalau misalkan emailnya itu adalah Gmail, Yahoo atau yang lainnya, mungkin agak lambat masuknya untuk di masa-masa saat ini, soalnya banyak yang akses. Jikalau kawan pajak sudah, tinggal kita klik ubah profil dan kita klik iya. Selanjutnya untuk lapor, tinggal kita klik menu bagian lapornya, kemudian kita pilih lapornya menggunakan e-filing. Saat kawan pajak mengklik e-filingnya, ternyata di laman atau layar kawan pajak itu langsung tertera error, ada tertulisannya kayak gini, capek aku tuh, salah lagi, nyasar mulu kita, sama. Nah, jadi kalau misalkan kawan pajak ketemu seperti ini, yaudah kita back aja dulu situs DJP online-nya atau buka ulang lagi DJP online-nya sampai beberapa kali. Ya, jangan patah semangat dulu kalau misalkan sudah kawan pajak buka beberapa kali, baik di laptop atau di HP. Nah, jadi intinya kalau misalkan di laptopnya gak ada jaringannya lama untuk masuknya, bisa kawan pajak mengaksesnya lewat HP atau handphone ya. Namun kalau misalkan di HP atau handphone tersebut memang tidak bisa atau gangguan, nah itu maka server yang dari pusatnya memang lagi gangguan. Setelah kawan pajak berhasil, silahkan
klik bagian buat SPT. Di sini ada pertanyaan, jika kawan pajak penghasilannya memang di bawah dari 60 juta per tahun, maka pertanyaannya langsung kawan pajak pilih tidak, dan jawabannya yang terakhir iya. Nanti akan muncul SPT 1770 SS. Sebab SS di sini ya serumpamanya itu adalah formulir yang sangat-sangat simple. Sebab cukup kawan pajak mengisi penghasilan selama 1 tahun dan PTKP bagi kawan pajaknya. Jadi kita ketikkan dulu penghasilan 1 bulan berapa, kemudian penghasilan 1 bulan kita kali 12, dan untuk mendapatkan biaya jabatan atau pengurangannya dari penghasilan 1 tahun kita kali 5%. Dan penghasilan tidak kena pajak disesuaikan sama tanggungan. Kalau misalkan tanggungannya anaknya lebih dari 3 orang, maka itu maksimal 3 aja. Dan untuk statusnya bisa kawan pajak isi kawin, misalkan tanggungannya ada 2 orang anak. Nah, jadi yang garis miring 2 orang itu adalah anak ya. Untuk penghasilan yang di bagian B itu kita langsung naik aja. Di bagian C itu wajib kawan pajak isi, sebab di bagian C itu adalah daftar harta dan kewajiban. Jadi di bagian nomor 11 silahkan kawan pajak isi total seluruh harta yang kawan pajak miliki. Misalkan kawan pajak ada memiliki sepeda motor, handphone, perhiasan, laptop atau yang lainnya, nanti ditaksirkan kawan pajak berapa total semuanya tersebut. Dan kalau ada hutangnya diisikan di nomor 12, di surat di pernyataan langsung boleh kawan pajak baca dulu. Kalau misalkan sudah kawan pajak baca, silahkan di checklist setujunya. Dan langkah terakhir kita akan mengirim laporannya. Ambil kode vertifikasinya. Nah, vertifikasi ini bisa kawan pajak dapatkan, bisa masuk melalui email dan SMS. Jadi setelah kawan pajak rubah profilnya tadi, diusahakan nomor HP atau emailnya sudah yang pasti yang aktif ya. Jadi kalau misalkan emailnya rada lambat atau yang lainnya, boleh notifnya masuk ke SMS. Jikalau sudah kawan pajak, maka tokennya akan masuk ke email atau SMS sesuai dengan kawan pajak yang pilih. Kemudian jika sudah, tinggal kawan pajak masukkan kode verifikasinya di dalam atau bagian kotak tersebut dan tinggal kita kirim SPT. Nah, kemudian untuk pelaporan pajaknya maka akan tersimpan di arsip SPT di bagian situs DJP. Bagi kawan pajak yang mau mencetak atau memprint outnya, silahkan kawan pajak lihat di bagian aksinya. Di situ ada info terkait pelaporan pajaknya sudah selesai, dan untuk kewajiban perpajakan sudah kawan pajak laporkan. Jadi kalau misalkan kawan pajak ada ketemu tanda terimanya di email, itu boleh dicetak atau dibiarkan aja di emailnya. Bagi kawan pajak yang bingung atau misalkan masih kurang jelas terkait perpajakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan bagi kawan pajak yang belum mengikuti media sosial Pajak Gasan Banua, silahkan ikuti juga ya di baik media sosial Facebook, Twitter, dan juga Instagram Pajak Gasan Banua. Bagi kawan pajak yang suka baca artikel terkait perpajakan atau suka searching tentang perpajakan di Google, silahkan kawan pajak buka-buka juga di situs website resmi Pajak Gasan Banua di alamat www.pajakgasanbanua.com. Jika kawan pajak ada terkait bisnis, terkait perpajakan, endorse, atau kerjasama lainnya, silahkan kawan pajak kirim ke email pajakgasanbanua@gmail.com. Dan admin ingatkan lagi, bagi kawan pajak yang belum mengikuti atau mensubscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Terima kasih banyak telah menonton video-video di channel Pajak Gasan Banua. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.